Oke, dalam situasi darurat, setiap detik itu berharga banget, apalagi kalau menyangkut nafas seseorang. Hari ini kita bakal kupas tuntas langkah-langkah super krusial buat mengelola jalan nafas dan pernafasan. Ini adalah ilmu yang benar-benar bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Coba deh, ada satu rentang waktu yang wajib banget kita ingat dalam kondisi darurat medis. 4-6 menit. Angka ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah garis tipis antara kehidupan dan kerusakan otak permanen. Betul sekali. Ini dia yang disebut jendela emas. Begitu pasokan oksigen ke otak berhenti, TikTok, dalam 4-6 menit aja, sel-sel otak mulai mati. Dan yang paling mengerikan, kerusakan ini sifatnya permanen, nggak bisa diperbaiki. Makanya, kecepatan bertindak itu segalanya. Nah, supaya kita semua siap bertindak di dalam jendela waktu kritis itu, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian penting. Mulai dari hitung mundur yang menentukan nyawa, kita akan lihat peta jalan napas, terus belajar mengenali tanda-tanda bahaya, lanjut ke tindakan manual tanpa alat, dan diakhiri dengan bantuan lanjutan. Oke, kita mulai dari yang pertama, hitung mundur 4 menit. Kenapa sih waktu yang sesingkat ini bisa jadi penentu nasib seseorang? Yuk kita dalami. Nah, sebelum kita bisa memperbaiki masalah, kita harus tahu dulu medan perangnya, kan? Kita perlu paham peta dari sistem pernapasan. Jadi, mari kita bedah anatomi jalan nafas. Jadi gini, jalan napas kita itu kebagi dua. Bagian atas tugasnya menghangatkan dan menyaring udara. Bagian bawah, disitulah keajaiban pertukaran gas terjadi. Tapi ada dua penjaga gerbang yang sering banget bikin masalah, lidah dan epiglotis. Kenapa? Karena saat seseorang nggak sadar, semua ototnya lemas, termasuk lidah. Lidah ini bisa jatuh ke belakang dan menutup jalan napas. Simple tapi fatal. Oke, ini konsep yang kelihatannya mirip tapi beda banget dan penting untuk dipahami. Ventilasi itu ibarat pompa, proses mekanisnya udara masuk keluar, gitu aja. Tapi respirasi, nah ini hasil akhirnya. Ini proses kimia di mana oksigen benar-benar ditukar sama karbon dioksida di level sel. Jadi percuma pompanya jalan kalau barangnya nggak sampai ke tujuan kan? Keduanya harus klop. Oke, kita udah pegang petanya nih. Sekarang saatnya kita asah indera kita. Penglihatan, dan yang nggak kalah penting, pendengaran. Kita akan belajar cara mengenali tanda-tanda bahaya. Percaya atau enggak, telinga kita bisa jadi alat diagnosis tercepat di lapangan. Suara-suara aneh pas orang bernapas itu bukan hal sepele loh. Itu alarm. Alarm yang ngasih tahu kita ada sumbatan di suatu tempat. Ada 3 suara kunci yang harus langsung masuk radar kita. Yang pertama, suara mendengkur atau snoring. Dengar ya, kalau ada orang nggak sadar terus ngorok, itu bukan berarti dia tidur nyenyak. Itu tanda bahaya. Artinya, pangkal lidahnya jatuh ke belakang dan nutupin jalan napasnya. Suara kedua, suara berkumur atau gargling. Coba bayangin deh suara orang lagi kumur-kumur. Kalau Anda dengar suara kayak gitu dari orang yang lagi kesusahan napas, itu artinya ada cairan di jalan napasnya. Bisa darah, bisa muntahan, dan itu harus segera dibersihkan. Segera. Terakhir, dan ini yang paling bikin merinding, suara melengking yang disebut crowing atau stridor. Ini adalah suara paling gawat dari ketiganya. Ini nunjukin ada pembengkakan atau sumbatan parah di daerah laring atau pita suara. Ini kondisi darurat medis tingkat tinggi yang butuh penanganan canggih secepatnya. Oke, selain dari suara, mata kita juga harus jeli. Lihat pergerakan dadanya. Apakah naik turunnya normal, simetris, atau malah dangkal? Lihat warna kuritnya, pucat, atau bahkan udah kebiruan. Perhatiin juga nafasnya, terlalu cepat, atau malah lambat banget dan mengap-mengap. Semua ini petunjuk visual yang seolah teriak, "Hei, pernafasannya nggak efektif." Sip, kita udah bisa membaca masalahnya. Sekarang, bagian paling penting, action! Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas intervensi manual tanpa alat yang bisa langsung menyelamatkan nyawa. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngapa-ngapain, ada aturan nomor 1 buat korban trauma. Selalu, dan saya ulangi, selalu anggap ada cedera leher. Kenapa? Karena satu gerakan yang salah bisa berakibat kelumpuhan seumur hidup. Jadi prinsipnya adalah lindungi leher sambil bebaskan jalan napas. Keduanya harus jalan barengan, simultan. Nah, ada 2 teknik utama nih untuk membuka jalan napas secara manual. Kalau kita curiga ada cedera leher, kita pakai yang namanya jaw thrust. Ini kita dorong rahangnya ke depan tanpa gerakin leher sama sekali. Tapi kalau kita yakin gak ada trauma, kita bisa pakai head tilt chin lift, yaitu dengan menengadahkan kepala dan mengangkat dagu. Memilih teknik yang benar di saat yang tepat itu krusial banget. Oke, jalan napas sudah bebas. Lega?
Belum. Ini baru langkah pertama yang besar, tapi perjuangan belum selesai. Jalan napas yang terbuka itu baru gerbangnya. Sekarang kita perlu tingkatkan dukungannya. Kita kasih bantuan pakai alat dan oksigen buat mastiin tubuh dapat pasokan yang paling dibutuhkannya saat itu. Setelah jalan napas kebuka dengan manuver manual tadi, alat-alat sederhana ini fungsinya kayak penjaga, biar jalan napasnya nggak nutup lagi. Contohnya, ada alat suction buat nyedot cairan, atau ada pipa OPA, oropharyngeal airway buat nahan lidah biar nggak jatuh lagi. Pilihan alatnya tergantung kondisi pasiennya sadar atau enggak. Dan tentu saja, memberikan oksigen tambahan itu kunci. Untuk pasien trauma, masker yang namanya non-rebreathing ini sering jadi pilihan utama. Kenapa? Karena masker ini bisa ngasih konsentrasi oksigen yang tinggi banget, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk melawan kondisi shock. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, misinya sebenarnya sederhana. Lakukan penilaian, lalu lakukan intervensi. Lihat dan dengar untuk menilai masalahnya, terus langsung bertindak buat mengatasinya. Nilai lagi, intervensi lagi, nilai lagi. Siklus ini terus berputar. Itulah kuncinya. Ilmu yang kita bahas ini adalah kekuatan. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi soal apa yang sudah Anda pelajari. Tapi, jika dihadapkan pada krisis, apakah Anda siap untuk bertindak?